Selamat malam dan salam sejahtera bagi seluruh warga jemaat GPB Jemaat Immanuel Semarang. Kita berjumpa kembali dalam ibadah keluarga Rabu tanggal 2 Desember 2020 dalam layanan online. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Yorinawa KMJ GPB Immanuel Semarang. Rekam video ini ditayangkan dari halaman Gereja Belenduk Semarang. Kita bersaat teduh. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mulaikan ibadah kita dengan berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 13, baitnya yang pertama. Allah Bapa Tuhan dimuliakanlah namamu, dan seterusnya kita nyanyikan bersama. Allah Bapa Tuhan dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan dimuliakanlah namamu. Langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu. Datanglah dengan kasih-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami yang hidup dan rahmani. Kami sekeluarga datang untuk menyembah-Mu dengan hati yang terdorong oleh rasa syukur dan sukacita karena pertolongan-Mu. Sertailah ibadah kami, dan ketika kami membaca Alkitab, terangilah pikiran dan hati kami untuk merenungkannya. Dan dalam pimpinan Roh Kudus, kami dibenarkan dan memperoleh berkat-berkat-Mu. Amin. Dengan tetap berdiri, Bapak Saudara, kita membaca Alkitab dari kitab Injil Matius pasal 9, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Injil Matius pasal 9, ayat 9 sampai ayat 13 berkata demikian. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau melakukannya di dalam kehidupan beriman hari lepas hari.
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui bacaan kita pada malam hari ini, ada hal yang menarik. Pertama-tama, bahwa ketika bicara tentang Matius, mungkin pertanyaannya apakah Matius ini murid Yesus? Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya dulu punya tukang kebun, namanya Soekarno. Mohon pangapunten, Pak Karno, disebut-sebut namanya. Di sini ada namanya Penatua Soekarno, tetapi bukan Presiden Soekarno. Tukang kebun saya juga namanya Soekarno, tetapi dia juga bukan Presiden Soekarno. Berarti Matius di sini tidak pasti bahwa Matius di sini adalah murid Yesus. Tetapi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terlepas daripada itu, dalam bacaan kita ternyata ada satu perjumpaan antara Tuhan Yesus dengan Matius yang dikenal sebagai pemungut cukai. Lalu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus berjumpa dengan Matius, lalu dia katakan kepada Matius, "Mari ikutlah aku." Yang menarik Bapak Saudara adalah bahwa ketika ajakan Tuhan Yesus itu didengar oleh Matius, maka Matius juga segera mengikut Yesus. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana hal ini bisa terjadi? Terkesan bahwa ini adalah perjumpaan yang baru saja terjadi. Tetapi sesungguhnya Bapak Saudara, hal ini dapat kita pahami bahwa mungkin saja Tuhan Yesus yang pada saat itu sangat populer, sangat dikenal oleh banyak orang, dan bisa jadi bahwa Matius pernah mendengarkan ajaran-ajaran Yesus. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Matius, Matius lalu mengikut Yesus. Artinya Bapak Saudara, hal mengikut Yesus ini juga bukan sekedar dia ikut pergi ke warung kopi, tidak. Tetapi Matius mengikut Tuhan Yesus itu berarti bahwa dia juga meninggalkan apa yang menjadi pekerjaannya. Dia mengikut Yesus begitu saja. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang pemungut cukai ini orang-orang yang boleh dikatakan sangat tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Mengapa Bapak Saudara para pemungut cukai ini tidak disukai oleh orang-orang Yahudi? Yang pertama alasannya adalah bahwa orang Yahudi yang maksud saya Matius yang adalah pemungut cukai itu, karena dia tidak alergi dengan orang asing. Dalam hal ini tentu pemerintahan Romawi pada saat itu, bahwa perpajakan pada saat itu juga merupakan semacam perintah dari kekuasaan yaitu Romawi pada saat itu. Nah, itu sebabnya karena sekali lagi karena tidak alergi terhadap orang asing, maka banyak orang Yahudi yang tidak begitu suka dengan pekerjaan atau profesi sebagai pemungut cukai. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa ketika persoalan yang terjadi dalam bacaan kita adalah ketika di rumah Matius ada satu pesta di mana mengundang banyak orang, dan dikatakan dalam bacaan kita di sini oleh orang Farisi, mereka itu adalah orang yang berdosa. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang berdosa di sini agaknya tidak begitu jelas apa yang mau dikatakan sebagai orang yang berdosa. Tetapi paling tidak Bapak Saudara, ketika orang Farisi yang memberikan statement seperti ini, orang berdosa adalah orang yang menurut orang Farisi melanggar, baik itu melanggar tradisi maupun melanggar hukum Taurat.
Karena orang Farisi, Bapak Saudara, adalah orang yang sangat ketat memperhatikan tradisi dan juga sangat ketat memperhatikan pelaksanaan dari hukum Taurat itu. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hanya saja orang Farisi lebih mengedepankan tradisi daripada hukum Taurat. Lalu Bapak Saudara, bisa jadi bahwa Matius si pemungut cukai ini juga adalah bagian dari orang Saduki. Tetapi Bapak Saudara, ini hanya boleh dikatakan perkiraan saja, karena orang Saduki atau golongan Saduki tidak alergi terhadap orang asing, berbeda dengan orang Farisi. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimanakah Tuhan Yesus menjawab pernyataan orang Farisi? Sekali lagi di sana dikatakan kepada murid-muridnya, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu Bapak Saudara di ayat 12 di sana dikatakan, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika orang Farisi bicara tentang orang berdosa, Tuhan Yesus bicara tentang orang sakit. Dan orang sakit inilah yang memerlukan tabib. Bapak Saudara, bagaimana kita bisa memahami hal ini? Yang pertama, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus bicara tentang orang yang sakit, siapakah orang yang sakit itu? Yang pertama-tama, orang sakit itu dia ada dalam keadaan yang lemah. Yang kedua, Bapak Saudara, persoalannya mengapa orang bisa sakit? Orang sakit adalah karena dia tidak bisa mengontrol dirinya. Baik itu soal makanan, mengontrol soal kewaspadaan, dan sebagainya. Intinya orang sakit itu adalah orang yang tidak bisa mengontrol dirinya. Misalnya saja, mengapa orang sampai terkena asam urat, kenapa orang bisa terkena dengan gula darah dan sebagainya. Karena tidak bisa mengontrol dirinya melalui makanan. Itu sebabnya dia bisa menjadi sakit. Jadi Bapak Saudara, orang yang tidak bisa mengontrol dirinya adalah orang yang membutuhkan arah, membutuhkan nasihat, membutuhkan hikmat, sehingga mereka mengontrol dirinya dan akhirnya dia hidup dengan sehat. Lalu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka pada saat itu, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa orang yang sakit itu dia membutuhkan belas kasihan. Dia membutuhkan pertolongan agar dia dapat kembali sehat seperti sedia kala. Demikian juga Bapak Saudara, ketika orang jatuh dalam dosa. Orang jatuh dalam dosa itu juga karena dia tidak bisa mengontrol dirinya. Dia tidak bisa mengontrol pikirannya. Dia tidak bisa mengontrol nafsunya dan sebagainya. Maka ia jatuh di dalam keberdosaan. Itu sebabnya Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus katakan bahwa dia berjumpa bukan dengan orang yang sehat, tetapi dia berjumpa dengan orang yang sakit, yang perlu untuk disembuhkan. Lalu kemudian Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan dalam akhir dari perikop kita, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengatakan ini, sebenarnya secara halus Tuhan Yesus menyindir orang Farisi. Pernyataan Tuhan Yesus ini sesungguhnya dipertanyakan kepada orang Farisi. Apakah engkau adalah orang yang benar? Engkau adalah orang yang sangat paham dengan hukum-hukum Taurat dan penjelasannya. Tetapi masalahnya, apakah engkau orang benar? Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku datang bukan untuk
memanggil orang benar, sesungguhnya Bapak Saudara, apakah benar dalam kehidupan di dunia ini ada orang yang benar? Sementara di satu sisi kita harus menyadari dan mengakui di dalam sisi kemanusiaan kita sangat lemah dan sangat terbatas. Dan di dalam kelemahan dan keterbatasan kita bisa saja melakukan sebuah pelanggaran, dan pelanggaran itu bisa saja berbentuk dalam bentuk dosa. Artinya melakukan satu tindakan yang di luar dari apa yang menjadi kehendak Allah, atau tindakan-tindakan kita atau perbuatan kita bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka melalui perikop bacaan kita pada malam hari ini, Bapak Saudara, yang pertama-tama kita diajak untuk menyadari tentang diri kita, bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam kemanusiaan kita, seperti yang tadi sudah saya katakan, tidak ada satu orang manusia pun yang hidup dalam kebenaran oleh karena keterbatasan dan kelemahannya. Tetapi kesadaran yang seperti ini membuat kita untuk lebih berhati-hati, membuat pernyataan-pernyataan dalam interaksi terhadap sesama. Sehingga pernyataan-pernyataan kita itu berdasarkan hal-hal yang benar. Jangan kita mudah untuk menyatakan kesalahan, untuk menyatakan keberdosaan terhadap orang lain. Kita harus lebih banyak melihat ke dalam diri kita. Orang Farisi adalah orang yang sangat tahu tentang hukum-hukum Taurat. Tetapi pada kenyataan, dalam realitas hidupnya, mereka tidak sama sekali menjadi contoh atau teladan. Karena apa? Karena mereka sendiri juga terkadang tanpa mereka sadari melanggar yang namanya hukum Taurat. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui Minggu Advent yang pertama ini, di dalam ketika kita diajak untuk mengintrospeksi diri, maka satu kesadaran pada malam hari ini, bahwa sesungguhnya di dalam kelemahan dan keterbatasan kita, banyak hal yang kita lakukan ada di dalam ketidakbenaran. Tetapi sekali lagi, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesadaran ini bukan membawa kita lalu menjadi kecil hati. Tetapi malam ini kita bergembira, karena Yesus datang bukan untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang mengakui kesadarannya, yang mengakui keterbatasannya. Sehingga Bapak Saudara, yang kedua, bahwa melalui bacaan ini kita diajak untuk membuka diri terhadap firman, supaya firman Tuhan itu meluruskan kehidupan kita. Sekalipun Bapak Saudara, bahwa melakukan firman Tuhan tidak menjadikan kita orang yang sempurna. Karena tidak ada orang yang sempurna. Karena yang sempurna adalah Allah. Tetapi paling tidak Bapak Saudara, kita berjalan sesuai dengan tuntunan Allah. Dan pada akhirnya, yang menyatakan kita berdosa atau tidak, biarlah Allah yang menghakimi. Atau biarlah Allah menjadi hakim di dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi, bagaimana kita berupaya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu menjadi penting di dalam setiap jam kehidupan kita. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, akhirnya melalui firman ini, sekali lagi mari kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kita mau membuka diri kepada Allah dan membuka diri kepada sesama. Kiranya firman ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita naikkan syafat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, di dalam kesempatan malam bersama keluarga, kami datang kepadamu. Terima kasih atas firman yang diperdengarkan kepada kami semua. Sehingga ya Tuhan, ya Bapa, di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami tidak mudah untuk saling menyalahkan satu terhadap yang lain, yang bisa saja menimbulkan pertengkaran di antara kami. Tetapi biarlah melalui firman ini dan Minggu Advent pertama yang sedang kami jalani,
menyadarkan kami untuk berbenah diri, menyadarkan kami akan keterbatasan dan kelemahan kami, sehingga dengan kesadaran-kesadaran itu kami terdorong untuk melakukan hal-hal yang seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan rumah tangga keluarga kami di dalam pimpinan dan bimbingan Tuhan. Karena kami percaya ketika Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, maka sukacita dan damai sejahtera-Mu yang boleh kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan ya Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami khususnya yang sedang dalam keadaan sakit dan sedang pergumulannya. Biarlah kiranya lawatan Tuhan menyembuhkan dan menguatkan mereka. Ya Tuhan ya Bapa, kami juga menyerahkan persekutuan Jemaat Immanuel Semarang ini. Biarlah di dalam pimpinan juga di dalam penyertaan Tuhan, maka persekutuan Jemaat Immanuel Semarang ini dimampukan untuk menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan yang ada. Ya Tuhan ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk kehidupan saudara-saudara kami yang saat ini sedang ada di dalam kedukaan oleh akibat kekerasan yang terjadi, yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kami menyerahkan mereka, keluarga yang berduka oleh akibat kekerasan yang mereka alami. Dan kami berdoa kiranya ya Tuhan ya Bapa, pemerintah kami mampu untuk menyelesaikan, menuntaskan persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini dengan hikmat dan dengan kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya Tuhan ya Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur dengan mengingat kata Alkitab yang terambil dari kitab Mazmur pasal 103. Kitab Mazmur pasal 103 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat yang mengatakan demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Demikianlah firman Tuhan. Sambil kantong kolektor dijalankan, kita menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat 314. Kidung Jemaat 314, baitnya yang pertama. Pujilah sumber hidupmu, dan seterusnya kita nyanyikan bersama. Pujilah sumber hidupmu, dipuji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bawa persembahan ini kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Inilah persembahan yang kami bawa kepadamu dari hati yang sungguh bersyukur dan bersuka cita,
atas kelimpahan berkat di tengah keluarga kami. Berkenanlah Engkau menerima dan menguduskannya. Biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan-Mu. Amin. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 426, baitnya yang pertama. Kita harus membawa berita dan seterusnya kita nyanyikan bersama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan keluar dari persekutuan ibadah ini. Kiranya pujian dan doa yang telah kami naikkan berkenan di hadapan-Mu. Dan kiranya pengampunan dari Tuhan Yesus dan cinta kasih dari Bapa dan dalam pimpinan Roh Kudus menyertai kami semua dari sekarang dan selamanya. Amin. 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 Bapak Saudara dipersilakan duduk kembali. Ibadah keluarga malam ini telah selesai. Kiranya Bapak Ibu tetap memperhatikan protokol kesehatan dan tetap jangan lupa memakai masker. Kita berjumpa lagi di hari Rabu yang akan datang dalam ibadah gabungan yang dilaksanakan secara luring. Kiranya Tuhan menyertai Bapak Ibu sekeluarga. Tuhan memberkati.